Nyimpen data itu bukan cuman bisa di database, tapi web juga bisa buat nyimpen data. Pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai gimana caranya web itu nyimpen data. Kita akan bahas mengenai web storage. Oke, web storage ini dia itu dibagi menjadi dua, ada local storage sama session storage. Kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini gue udah bikin sampel seperti biasa. Ini belum menggunakan storage. Jadi maksudnya belum menggunakan storage itu kita cuman nambah-nambahin si count-nya ini atau manipulasinya itu di memorinya kita yang sementara. Maksudnya sementara gimana? Oke, gini. Kita seperti biasa tambah nih ya, ketambah 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ini kan si angkanya nambah sesuai dengan apa yang kita klik gitu ya. Kalau misalkan kita refresh webnya, nah dia akan hilang, dia akan balik lagi ke nol. Kenapa? Karena kita nggak nyimpen di si datanya itu nggak kita simpen. Berapa kali kita ngeklik si buttonnya itu nggak kita simpen. Nah biasanya untuk urusan simpan menyimpan ini ada di database. Nah tapi kita mau coba bahas mengenai si web storage karena web juga bisa buat nyimpen data gitu ya. Tapi nggak banyak, cuman kalau nggak salah maksimal 10 MB gitu ya kalau nggak salah. Koreksi ya nanti ya. Oke, kita akan coba langsung aja untuk ngedapetin si datanya dari si local storage. Terus nanti bisa ngeset datanya dari local storage. Terus kita nanti bisa update-ngupdate gitu ya. Kita yang pertama akan bahas dulu mengenai si local storage. Local storage ini nantinya itu dia akan menyimpan data di si webnya, tapi meskipun nanti si tabnya atau si browsernya itu di close, dia akan tetap ada si datanya. Jadi kalau local storage itu kita perlu ngehapusnya secara manual. Beda sama session storage. Nanti session storage perbedaannya akan coba gue bahas, tapi kita bahas dulu si local storage. Oke. Ini udah berhasil nih ya, tapi kita kalau refresh dia hilang ke 0 ya. Tambah refresh hilang ke 0 itu. Sekarang kita mau coba untuk menerapkan si local storage. Ini kita hapus saja. Kita hapus yang ini, yang function ini kita hapus. Terus di sini kita coba untuk nanya dulu nih ke si browsernya. Yang pertama itu gini, kita tanya dulu di si browsernya ada local storage-nya nggak. Kalau misalkan ada local storage dengan key tertentu atau key yang kita tentukan, kalau misalkan belum ada, kita mau ngeset si key-nya itu jadi 0. Jadi si local storage ini, kalau misalkan kita inspect nih ya, inspect terus kita pindah ke bagian storage di sini. Ini tuh ada local storage sama session storage gitu ya. Kita bahas local storage. Kalau kita klik local storage, di sini akan ada muncul endpoint atau URL yang lagi kita akses. Nah, di sini no data present for selected host gitu ya. Nah, kita pengen nanya dulu nih ke si local storage-nya. Ada nggak data local storage dengan key tertentu? Karena local storage ini pakai key value pair gitu ya, kayak objek. Kita langsung aja buat di sini. Di sini kita bikin sebuah condition gitu ya. If untuk manggil local storage gampang aja, kita tinggal panggil local storage gini. Kemudian untuk mendapatkan datanya kita bisa pakai get item. Get item ini dia punya satu parameter. Parameternya itu si key-nya. Kan tadi value ya, key value pair. Kalau kita mau ngedapetin datanya, kita nyarinya itu pakai si key-nya. Nah, kita di sini nanti pengen ngebikin key-nya itu count aja biar simple ya. Kita bikin count. Nah, terus kita bandingin sama apa? Bandingin sama 0. Ekspektasinya gimana? Kalau misalkan ketika kita pertama kali ngakses si page-nya nih ya, ngakses ke sini kita refresh si bagian local storage ini kan dia kosong ya. Kalau kosong, kita pengen ngebikin satu buah local storage dengan key count, kita assign value-nya 0. Nah, ekspektasinya gitu yang pertama. Jadi di sini kita tinggal local storage set item.
Set item ini dia merupakan metode untuk ngebikin itemnya gitu ya. Dia punya dua parameter. Parameter yang pertama itu key-nya, parameter yang kedua itu value-nya. Di sini gue pengen key-nya itu count, value-nya itu kita bikin default-nya itu 0. Kayak gini. Nah, kalau kita coba jalanin lagi nih di sini, refresh. Itu si local storage-nya klik di sini ada nih 0. Tuh, local storage-nya udah ada 0 ya. Karena kita udah ngejalanin ini. Ini pertama kali si page-nya di load, dia akan ngejalanin ini, terus dia akan eksekusi ini. Oke, gitu ya. Sekarang kita pengen tampilkan ya. Kita pengen tampilkan si hasil dari local storage-nya itu ke tampilan. Seperti biasa. Berarti di sini kita bikin show count inner text. Kita assign dari local storage get item, kemudian di sininya adalah key-nya count. Nah, gini. Nah, show count ini dapat dari mana nih? Dapat dari get element by ID yang count ini ya. Dari span yang ini. Gitu ya. Oke. Step yang pertama, kita udah mencoba memvalidasi ada nggak si local storage dengan key count. Kalau misalkan nggak ada, kita akan set defaultnya itu jadi 0. Buktinya gimana? Buktinya di sini. Dia ada key dengan nama count, kemudian value-nya 0. Oke, mantap. Sekarang kita pengen untuk mengincrement si value-nya, kemudian ingin ditampilkan si value-nya gitu ya. Sekarang gini, kita berarti perlu untuk menggunakan si increment button ini. Jadi increment button, kemudian add event listener, eventnya diklik, kita panggil function. Function yang gue bikin di sini increment. Sekarang kita tinggal bikin si function increment kayak gini. Nah, di sini baru kita akan masukkan logiknya. Step yang pertama, kita pengen untuk nyimpen si value ketika kita klik gitu ya, value ketika klik ke sebuah variabel. Anggap aja di sini gue bikin let count local storage gitu ya, equal dari local storage get item, kemudian di sini count. Nah, habis itu kita kan dapat ini ya, nilai count-nya yang ada di local storage itu 0 awalnya nih. Ketika kita klik, berarti kita pengennya dia nambah kan. Berarti count local storage plus tambah 1. Setiap satu kali ngeklik dia nambah 1 gitu. Kita berarti sekarang punya local variable yang namanya count local storage itu dengan value yang udah ke-update. Step selanjutnya kita berarti perlu nge-update si local storage yang ada di aplikasinya kita. Di sini berarti kita perlu local storage set item key-nya count, value-nya yang mana? Value-nya yang ini. Count local storage. Karena ini udah di-update, misalkan jadi 1, berarti di sininya akan 1. Gitu ya. Terus kita tinggal munculkan show count inner text. Dapat dari mana? Dapat dari local storage get item count. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba the moment of truth-nya ya. Oke, di sini kalau misalkan saya klik 1 nih ya, kita lihat local storage. 1. Klik 2. Klik 3. Karena kita udah menggunakan local storage, kalau kita refresh, dia akan tetap 3 nih. Tuh, akan tetap 3. Nah, terus kalau misalkan kita coba copy, kita buka tab baru, paste di sini, enter. Page yang tadi saya coba close. Page yang ini saya buka inspect. Kemudian saya pilih storage. Saya lihat local storage. Klik hostnya. Value-nya tetap 3.
Jadi si value-nya ini udah kesimpan di webnya kita. Nah, terus nanti bedanya apa sama si session? Nah, kalau si session, nanti itu ketika kita buka tab baru, dia value-nya akan ke reset. Nah, itu bedanya ya. Bedanya itu di situ. Sekarang kita coba praktek. Oke, ini kita hapus nih ya. Kenapa dihapus? Karena si local storage ini nggak bakal hilang datanya kalau nggak kita hapus. Mana cara ngehapusnya kalau misalkan pakai si delete. Nah, ini delete count. Nah, gitu. Oke. Dari codingan ini sebenarnya cara menggunakannya itu sama, mirip-mirip banget. Bedanya dari yang tadinya local storage, kita perlu ganti aja menjadi session storage. Oke ya, kita coba nih ya. Ini kita ganti semua nih. Ganti ya. Terus kita ganti jadi session storage. Save. Nah, kita ikutin lagi nih ya. Session storage get item count. Kalau nggak ada, kita set by default si session storage-nya itu 0 dengan key-nya count, value-nya 0. Kita munculin seperti biasa di sininya. Kemudian habis itu kita increment, buttonnya itu dikasih event listener. Event listener-nya itu ngeklik, habis diklik dia akan execute si function increment. Di function increment ini kita bikin satu buah variabel untuk mendapatkan state si count-nya. Dapat nih ya si count-nya, kita update count-nya, tambahin plus. Kemudian kita update atau kita set item si session storage-nya dengan value yang terbaru. Habis itu kita munculkan. Sama aja kan semuanya nih ya prosesnya. Cuman ganti doang dari tadinya local storage ke session storage. Sekarang kita buktikan. Kita refresh. Di local storage ini nggak ada nih. Kalau tadi kan ada. Sekarang adanya di session storage. Nah, ada count tuh, lihat. Ada count ya. Kalau kita klik nambah count. Nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Kalau kita refresh tetap ada 4. Tapi nih ya, kalau misalkan kita pindah tab, kita copy, terus buka tab baru, kita paste di sini, kita enter. Nih bedanya ya. Yang tab tadi belum saya close, 4 value-nya. Tab yang sekarang, kalau misalkan kita buka inspect, kita buka lagi storage, kita buka lagi session storage, count-nya ada, tapi value-nya 0. Itu ya bedanya dari local storage sama session storage. Kalau local storage dia itu si value-nya itu harus dihapus secara manual, key-nya perlu dihapus secara manual. Kalau si session storage kita kalau misalkan udah pindah tab, si key-nya itu akan memiliki default si value-nya. Di sini karena default value-nya 0 ya udah 0 gitu. Dia nggak bakal ngikut 4. Tuh ya, tapi kalau misalkan kita pakai local storage, dia akan sama persis 4 meskipun pindah tab selama hostnya sama gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Stay tune terus, salam programmer best friend.